Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Lagu-lagu yang benar-benar dinyanyikan itu sudah melebihi khotbah saya. Cukup udah nyanyikan lagu kata-katanya adalah kata-kata yang sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu kalau saya mau sharing aja bagikan firman Tuhan hari ini, saya beri judul Living in His Faithfulness atau hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Dia Bapa yang setia. Dia setia sampai beribu-ribu generasi keturunan. Tapi bagaimana kita hidup di dalam apa yang menjadi karakternya. Karena itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita. Sebetulnya itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan berakar kuat. Saya mau bacakan satu ayat, Kolose 2 ayat 6 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia. Kadang-kadang kata-kata ini begitu sederhana, tapi prakteknya itu gimana? Hidup tetap di dalam Dia itu maksudnya apa? Sebuah terjemahan namanya TSI, beberapa yang punya apps Alkitab mungkin bisa buka. Terjemahan lain dalam TSI itu mengatakan demikian. Karena masing-masing udah menerima Kristus Yesus sebagai penguasamu, dikatakan teruslah hidup bersatu dengan Dia. Ternyata hidup tetap di dalam Dia. Dengan kata lain bersatu dengan Dia. Jadi teruslah hidup di dalam Dia itu juga berarti terus mengikuti Tuhan. Hidup di dalam Kristus Yesus juga berarti kita benar-benar mengerti, mengenal dengan baik. Pembacaan Alkitab saya hari ini saya ambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Yang akan membantu kita mengerti maksudnya apa sih? Maksudnya apa kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Ayatnya simple karena itu merupakan doa Paulus untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, kedahsyatan Kristus. Tapi apa maksudnya? Sehingga kita sampai didoakan oleh Paulus. Supaya kita ngerti apa sih? Ngerti tentang kemuliaan Tuhan itu sampai Paulus perlu berdoa. Di dalam ayat 15, Efesus 1 ayat 15, dimulai dari ayat 15. Karena itu, ini Paulus berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan, imanmu di sini adalah Paulus berkata kepada jemaat di Efesus yang saya percaya ini juga bisa dipraktekkan untuk termasuk jemaat di Surabaya City Blessing. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Satu ayat ini. Hidup di dalam kesetiaan Tuhan itu poin pertama adalah kita punya iman di dalam Yesus Tuhan. Ini bagi jemaat Kristus yang ada di tempat ini. Kita berbicara mengenai engkau yang sudah ditebus, engkau yang sudah lahir baru. Ada dua hal nih. Kalau orang yang sudah punya iman dalam Tuhan, itu punya keyakinan kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan penguasa hidup, tapi nggak bisa lepas. Punya kasih terhadap semua orang kudus. Saya katakan punya kasih. Mengasihi. Tuhan minta kita untuk mengasihi semua orang kudus. Kata-katanya udah mengasihi. Aduh, mengasihi bukan tidak sama dengan menyukai. Mengasihi itu perintah Tuhan. Kadang-kadang kalau mengasihi orang yang baik, yang menyenangkan, ya itu gampang. Tapi mengasihi bahkan pasangan kita yang menyebalkan, anak kita yang tidak peduli, orang tua atau mertua apa aja deh yang sewa terus. Susah gak untuk mengasihi? Susah. Dan tapi itu perintah Tuhan.
Kadang-kadang kita perlu mengasihi bahkan orang-orang yang tidak kita sukai. Poin pertama, hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Kesetiaan Tuhan itu involve atau mencakup ada bagiannya Tuhan memberkati, tapi bagian kita adalah menghidupi. Dan dalam menghidupi sebagai keyakinan kita Tuhan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, enggak lepas dari kasih terhadap semua orang kudus. Saya tanya, siapa semua orang kudus? Saya orang Surabaya, bukan orang dari Kudus. Tapi ini firman Tuhan katakan semua orang kudus. Bukan berbicara mengenai orang yang dari Kudus, yang dari lokasi kota Kudus. Tetapi berbicara kepada saudara dan saya yang sudah dikuduskan, ditebus, dibenarkan. Tapi kadang-kadang kita lihat, aduh saya nggak pede kalau dibilang saya orang kudus ya. Soalnya kadang-kadang, waduh saya aja baru hidup gak kudus karena melakukan sesuatu yang gak berkenan kepada Tuhan. Wow, itu masih mengerti ya, masih ada suara hati yang mengatakan ini gak benar. Tapi bukankah orang yang sudah dikuduskan kadang-kadang juga bisa berbuat salah tanpa sadar? Pernah kita melakukan sesuatu dan orang lain marah-marah karena kita gak merasa itu salah. Tetapi bagi orang lain itu sudah menjelekkan saya. Kamu sudah mencemooh saya. Enggak, itu dia enggak kerasa seseorang yang, enggak saya enggak merasa itu. Manusia itu karakternya macam-macam. Saya mau kutip, ini saya kutip. Ini penelitian dari seorang putra bangsa Indonesia. Saya bangga ini punya seseorang yang luar biasa, Dr. Yakub Esra. Dulu pernah di Surabaya, sekarang dia di Jakarta. Doktor dalam psikologi dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang Indonesia. Saya cuman mau copy aja apa yang dia selidiki, dia menyelidiki. Ternyata orang itu bisa dibagi dalam 4 temperamen. Kita pernah dengar dulu dari orang lain. Orang asing yang mengatakan iya bisa ada kolerik, flegmatik apa. Nah Dr. Yakub Esra ini menggambarkan dalam penelitiannya itu manusia terbagi dalam 4 warna. Itu gampang sekali ingatnya karena seperti lagu balonku, merah, kuning, hijau, dan ungu. Ya, ini teorinya dia menarik sekali. Merah, kuning, hijau, ungu. Dasarnya itu 4. Dan dasarnya diciptakan Tuhan tuh sempurna. Nah contoh. Kalau saya list ini karakternya orang, itu coba Bapak Ibu pernah gak ketemu orang yang begitu punya kemauan kuat. Mandiri, ya, berani beresiko, suka tantangan. Bisa melihat jauh ke depan, wah ini akan menguntungkan, saya akan melakukan ini. Wah punya visi. Terus gak lelet gitu loh. Langsung aktif, ulet. Terus gak cuman gitu, rajin. Fokus, kalau kerja itu gak ditinggal-tinggal. Fokus pada tugas dan mengejar prestasi. Berani, cepat mengambil keputusan. Suka berkompetisi. Berpendirian teguh. Terus gigih, praktis. Suka memimpin. Wah, kalau ini dulu adalah ciri-ciri calon suami saya. Saya maunya begini nih, yang suka memimpin. Jadi nanti di dalam keluarga dia yang mimpin doa, dia yang jadi imam ya kan. Percaya diri, pemberani, aktif, gak pasif ya. Terus ini luar biasa, pantang menyerah, ulet teguh itu sifat-sifat yang dia katakan merah. Warna merah, bagus gak? Bagus, luar biasa. Bukankah kita sebagai anak Tuhan juga perlu punya luar biasa karakter seperti ini. Tapi karena kita ini hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa dan sebagainya. Akhirnya itu bisa kecenderungan yang kita rindukan dalam seseorang tuh pribadi yang demikian.
Saya ingin yang pemberani, yang suka mimpin, yang gigih, yang kuat dan sebagainya. Yang seperti saya katakan ternyata ada titik kritis. Maksudnya kalau enggak seimbang, orang yang demikian indahnya, bagusnya, kalau Alkitab mungkin seperti Paulus kali ya, berani. Itu kelemahannya juga ada, yaitu kurang empati. Kalau saya katakan tuh mungkin enggak peka kali gitu ya. Enggak sabaran, suka maksa, memberontak. Tebal rasa, mungkin tebal rasa itu yang enggak peka itu ya, ini bahasanya dia. Ambisius, bosi. Pernah ketemu orang yang demikian? Jangan-jangan kita yang seperti itu. Meskipun dia kuat, teguh, ulet, tapi akhirnya jadi workaholic. Maksudnya itu adiktif, tercandu kalau enggak kerja enggak bisa. Jadi kalau lihat orang enggak kerja marah-marah dia gitu. Kelihatan cenderung sombong, kurang sensitif, kaku. Tadinya bagus suka berkompetisi, tapi kadang-kadang semua dianggap pertandingan sehingga suka bersaing meskipun dalam keadaan tidak sehat sekalipun. Banyak maunya, suka berdebat, bicaranya memang lugas, maksudnya apa adanya, blak-blakan. Dan akhirnya orang yang begitu baik itu bisa jadi kelihatannya karakternya egois. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Wow, kita harus mengasihi. Iya, itu yang merah. Saya mau tambahin ya, itu yang merah. Ada lagi nih, yang kebalikannya kalau ini kan yang ulet gitu ya. Ada satu ini yang juga banyak di sini. Karena ini ramah orangnya, coba ya Bapak Ibu lihat. Orangnya itu ramah. Setelah ramah apalagi ya, periang, peka lagi. Peka maksudnya gini, suka membantu. Waduh ini kan ciri-ciri orang-orang yang cocok ini jadi kepala kersel ya. Orang yang memperhatikan gitu ya, tulus, suka bantu. Dan orangnya itu warm, hangat gitu loh. Ya, hangat terus apa ya, antusias, gampang untuk berteman, ya. Spontan, ekspresif, ramah, humor, ya. Guyonannya itu menyegarkan gitu. Dan biasanya populer. Terus kok disuruh apa aja fleksibel, kadang-kadang tuh mau. Kalau yang merah kadang wah gak mau gitu, keras. Tapi kalau ini iya deh gitu ya. Kelihatannya baik ya, sempurna ya. Biasanya kita kepengen, aduh yang cowok pengen kalau bisa istriku, nanti calon istriku tuh yang begini ya. Yang hangat, yang riang, yang suka bicara. Karena aku gak suka bicara, suaminya ngomong gitu ya. Tapi titik kritisnya kuning ini, kalau nanti satu kali ekstrim, menjadi orang-orang yang tadinya peka, perasaan, tapi jadi emosian. Terus karena terlalu banyak dia suka dengan orang, kadang-kadang banyak janji terus lupa lagi gitu. Dan memang dia suka dengan orang. Dan itu yang attract itu. Makanya kalau di Kersel kalau ada orang-orang yang begini itu aset luar biasa. Karena ada orang yang merasa datang ke gereja kayaknya nggak ada yang nganggep katanya. Di sini kurang ramah, tidak menjangkau. Tapi berbahagia kalau di Kersel, di gereja banyak orang-orang yang kuning ini ya. Dia itu kelemahannya kalau tadi ramah tapi kelemahannya suka lupa. Kelemahannya suka orang tapi juga suka bicara. Jadi malah suami-suami banyak yang komplain istrinya cerewet. Jangan-jangan yang cerewet ini yang kuning ini ya. Dan tidak terstruktur. Banyak bicara tapi kurang bisa mendengar. Moody. Dan dia suka sama orang tapi takut ditolak gitu ya. Dan kadang-kadang berantakan. Kadang-kadang ceroboh. Kadang-kadang suka berandai-andai. Kita tuh ngomongnya itu, aduh kamu itu kok gampang galau sih. Seandainya berandai-andai. Dan biasanya orang itu tuh katanya terburu-buru katanya. Karena apa? Lupaan ya, jadi kalau orang yang lupaan apapun setelah itu, lupa ini jadi terburu-buru. Dan banyak aktivitas sehingga kurang istirahat. Gitu. Kemauannya lemah.
bertentangan dengan yang merah tadi, kemauannya giat. Nah, ini dia. Saya bilang ada positifnya tapi selalu ada kekurangannya kalau ekstrim. Itu yang kuning. Nah, kalau yang hijau ini luar biasa juga kalau ada di Kersel, ada di gereja. Orang yang hijau ini orang yang benar-benar ramah. Sudah ramah, sabar lagi. Sudah sabar, aduh kooperatif, gampang diajak kerjasama. Dan orang hijau ini orang yang setia. Wah itu dia, setia. Berempati gitu ya, suka damai, suka ngalah, suka berkorban, rendah hati, berpembawaan tenang. Lain dengan yang kuning itu wah lincah, memang menarik perhatian dan ramah. Tapi kalau yang hijau ini baik, ramah dan tenang, bersahabat dan penuh perhatian. Wes sudah mirip Tuhan Yesus ya. Terus baik hati, lembut, sederhana dan karena dia setia, dia juga orangnya tunduk pada otoritas. Waduh kalau jemaat semua hijau gini, nurut gitu. Ini semua banyak hijau di sini, nurut. Dan mikirin orang lain. Enggak cuma mikirin, peduli dan membantu orang lain. Dengan kata lain itu sangat toleransi. Ada satu kata yang dia selalu tanyakan. Gimana kamu kabarnya? Jadi baik perhatian, ini hijau. Sempurna enggak? Sempurna. Nah, apa kelemahannya orang hijau yang sabar ini? Apa kelemahannya orang yang setia ini? Kalau sudah setia kan orang enggak ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ada loh ternyata. Apa kelemahannya? Pasif, apatis, ragu, pesimis, terlalu hati-hati, puas diri, lambat, batasi diri, maksudnya membatasi diri, menghindari resiko dan tidak suka perubahan. Jadi menghindari perubahan, menghindari konflik karena dia membawa damai. Tetapi kalau ada masalah, orang yang menghindari konflik tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi menghindari, wah suami istri kalau ada konflik dihindari, lama-lama numpuk bom, satu kali meledak. Dan orang yang hijau ini tadi setia, baik, sabar. Tapi kalau ekstrimnya yang tidak baik itu adalah bisa-bisa dia kurang inisiatif. Ya, bisa-bisa dia karena dia setia, dia baik, dia juga posesif. Waduh. Terus kalau yang posesif ini termasuk kalau sudah parah itu, posesif itu mengontrol. Itu yang nama kekiniannya sekarang. Ini orang toksik. Dari yang hijau. Indah bisa toksik kalau ini ekstrim. Ya, dan tadi dikatakan baik, setia. Enggak pernah nolak, gampang membantu. Tapi kalau enggak bisa bantu, enggak nyanggup, ya udah ditunda-tunda. Nah, jadi apapun itu selalu yang namanya manusia itu sulit, nggak ada manusia sempurna. Karena itu ada lagi terakhir deh saya kasih satu lagi. Yang ini cocok teliti, cocok jadi accounting. Ini kalau seorang istri jaga uangnya bisa ini kalau ungu seperti ini. Irit ini hemat ya, hemat pangkal kaya katanya. Nah kalau ungu ini luar biasa, kelemahannya ada tapi lihat nih kelebihannya. Teliti, sistematis. Lah ini kan ibu toh, mama toh. Teliti, sistematis, anaknya banyak, mesti detail, analitis, tepat, peka, kualitas, sempurna lah. Logis, nah, ya kan. Melihat sesuatu dengan cara yang baru. Loh ini saya seneng ini, jemaat yang ungu. Cerdik, banyak akalnya. Menyukai fakta ini dia. Kalau ngomong sama orang ungu itu enggak bisa kayak kuning berandai-andai, tapi harus ada fakta. Faktanya gini, suami yang punya istri ungu, faktanya loh, ini tabungan tinggal segini. Tapi dia bisa mengelola, semua diirit-irit suaminya sampai gak dapat uang saku. Karena apa? Dia itu terstruktur dan berbicara mengenai fakta.
faktanya uang gak ada. Jadi kalau suaminya bilang gak apa-apa, kita percaya sama Tuhan, kita beriman, kita tahu bahwa Tuhan akan menyuplai. Istri yang ungu ini, wah dia itu bisa-bisa kalau nggak ada datanya ya sulit. Nah gitu, dia orang data nih gitu. Tapi positif, saya seneng karena dia orangnya bisa menguasai diri. Tidak banyak bicara, tapi yang terkenal adalah orang kayak gini nih disiplin. Tekun, serius, teratur, pasti rumahnya rapi. Ekonomis, hemat, nggak pelit, tapi ekonomis ngerti. Ini perlu beli yang ini, bukan pelit, tapi hemat, efisien. Wah luar biasa kan yang kayak gitu ya. Emangnya negatifnya apa kalau ungu itu? Ada loh Bapak Ibu, titik kritisnya. Karena biasanya orang yang demikian tuh sulit berkeputusan, bisa curiga, bisa pesimis, dan yang ini perfeksionis. Karena semua udah dia sistematis, detail, wah takut melangkah dia. Kalau nanti ada sesuatu proyek yang mesti dilakukan oleh suaminya, dia curiga. Bisa nggak ini, sulit percaya karena ini nggak lengkap datanya. Meyakinkan nggak ini gitu loh. Nah oleh sebab itu kadang-kadang orang yang demikian tuh tendensi juga orang yang diam tapi menguasai diri. Tapi di dalam hatinya kecenderungan takut dikritik prestasinya. Takut gagal, terlalu khawatir. Dan biasanya ini gak suka orang-orang yang suka sendiri, menyendiri, kaku. Dan suka menilai orang lain seperti dia. Ini yang ngomong bukan firman Tuhan. Yang ngomong ini research, penelitian ya, penelitian. Tapi bukankah manusia nyatanya seperti itu? Firman Tuhan katakan tentang iman di dalam Tuhan. Kita tetap perlu mengasihi semua orang kudus. Semua orang yang sudah ada di dalam keluargamu, yang engkau anggap keluarga, pasanganmu, anakmu, mertuamu, mantumu. Menjengkelkan, tidak menjengkelkan, kasihlah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ayat 16. Baru kayak ayat 16 dia. Tapi Paulus tidak berhenti. Ini aku tuh Paulus tidak berhenti untuk mengucap syukur. Untuk jemaat di Efesus ini. Dan ada 3 hal yang Paulus tidak berhenti. Tidak berhenti untuk mengucap syukur. Tidak berhenti untuk mengingat. Dan tidak berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Ini loh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup mengasihi orang-orang yang kita kasihi yang baik itu gampang. Tapi kalaupun itu tidak menyenangkan, tidak menyukakan hati, lakukan apa yang Paulus lakukan. Dia tidak berhenti. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu baik. Dan manusia itu tidak bisa dirubah. Manusia bisa berubah enggak? Bisa. Tetapi kita tidak bisa merubah hatinya orang kalau enggak Tuhan yang merubah. Semua yang tadi saya katakan yang indah-indah yang kita inginkan dari karakter orang. Itu kan selalu kita berjumpa dengan eksesnya, ekstrimnya yang tidak enak. Jadi Paulus tuh bisa ketemu orang yang mungkin tidak bisa mengampuni ya. Tapi dia tahu, oh saya percaya. Nanti satu kali dia akan mengampuni, saya akan berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengucap syukur untuk jemaatnya. Bisa enggak kita mengucap syukur? Terutama untuk anggota keluarga kita yang menjengkelkan. Terutama untuk anggota tubuh Kristus di gereja ini yang kadang-kadang ini satu sel tapi menjengkelkan. Ini satu gereja tapi enggak pernah ini selalu menjengkelkan. Mengucap syukur, Paulus mengingat. Mengingat kebaikan orang gampang. Mengingat kebaikan Tuhan bisa. Tapi kalau ada orang yang menjengkelkan, anak, mantu atau mertua atau mama, papa, musuh, bos, anak buah. Tapi kita suruh mengingat. Baru nginget dia aja udah sakit hatinya langsung mahnya kambuh. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dan mengingat sambil meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia. Ingat ya, 3M loh. Kita perlu jadi orang yang bisa mengucap syukur, mengikat, dan meminta di dalam doa, mendoakan orang-orang yang tadi saya sebutkan yang mungkin tidak sesuai dengan standar kita. Supaya doanya itu ada, supaya di ayat 17. Supaya, saya bilang lebih baik mendoakan orang yang menjengkelkan supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Selain berdoa untuk musuhmu, berdoa untuk kekasihmu, berdoa untuk dirimu juga ini. Tuhan, berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Semua orang bisa datang ke gereja ini tiap minggu. Semua orang bisa ikut sel sebulan 2 kali sesuai jadwal sel masing-masing. Tetapi enggak semua yang ke gereja, enggak semua yang ke carousel ini mengenal Dia dengan benar. Enggak semua. Karena ini butuh proses, butuh waktu. Kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita tuh pencerahan. Hikmat itu adalah kita ngerti firman Tuhan dan kita tahu cara mempraktekkan. Kita tahu pengetahuan akan firman Tuhan. Kita tahu ada wahyu, jadi dibukakan sama Tuhan. Minta supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Firman Tuhan katakan di ayat 18, supaya yang kedua juga, supaya Tuhan menjadikan mata hati saya, kalau ini kan mata hatimu, mata hati jemaat. Tapi saya percaya doa ini juga perlu pertama-tama untuk diri kita sendiri. Supaya Tuhan menjadikan mata hati saya terang. Hati ini punya mata. Wajah kita, tubuh kita punya panca indera. Mata melihat yang jasmani. Tetapi dengan mata hati, kita melihat orang yang tadi saya sebutkan, yang mestinya baik, kita lihat kebaikannya. Kita lihat dia benar-benar orang ini kok suka kritik gitu ya. Egois, suka menyalahkan. Pernah ketemu orang yang pokoknya kalau ketemu semua disalahkan, pernah? Gak pernah, mungkin di sini gak ada, tapi banyak di sana. Banyak. Kita melihat dengan mata hati. Orang ini kalau selalu jelekin orang, jangan-jangan dia terluka sama orang itu. Orang yang terluka tendensi untuk melukai. Lain kalau saya terluka, saya cepat-cepat ambil tensoplas, ini terluka kena pisau. Saya cepat-cepat ambil tensoplas supaya berhenti ini lukanya, darahnya. Tapi kalau hatinya luka, harga dirinya terluka. Waduh. Membuat kalau dia nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Atau masa kecilnya dulu penuh dengan kata-kata yang tertolak atau menolak dari orang tuanya, kakak adiknya, yang dibandingkan lah, yang dicemooh lah, yang disepelekan gitu ya. Wah, terluka. Dari kecil terluka, tapi kan nggak bisa ngomong di hati. Sehingga waktu udah besar, waktu dia udah berhasil, dia yang terluka ini kalau ketemu orang yang menjengkelkan dia akan melukai. Tapi firman Tuhan katakan, ini doanya Paulus, biar ini jadi doa kita. Tuhan, jadikan mata hati saya itu terang. Lihat di dalam keburukan setiap orang, punya compassionate, punya rasa kasih yang mau mengerti. Ya kenapa dia ya? Gak usah ikut emosi. Maksudnya kalau orang itu curhat yang salah, menjelek-jelekkan, menggosipkan, kita tidak harus setuju. Tetapi kita bisa mempunyai ketegasan dengan kasih. Kita terima, kita dengerin. Perlu loh jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang orang-orang itu butuh tempat untuk curhat. Dan kadang-kadang yang dicurhati itu sampah gitu ya. Sampah. Tapi maukah kita menjadi tempat sampah? Kadang-kadang perlu ya, sebentar aja. Setelah cukup banyak sampahnya, stop. Katakan, saya mengerti perasaanmu.
tapi Tuhan yang sanggup mengubahkan situasimu. Gitu ya, kita stop juga, kita dengerin, tapi kita jangan jadi tempat sampah. Akhirnya kita ikut-ikutan dia, kita jadi tong sampah yang nanti kerjaannya juga menyalurkan sampah di dalam kita. Enggak beres-beres, transformasi tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan ayat 18, Tuhan biarlah kita menjadikan mata hatiku, mata hati seseorang yang kau doain. Supaya ngerti nih, kalau mata hatinya udah didoain agar terang, nih loh positifnya. Bisa mengerti bahwa dalam segala situasi selalu ada harapan. Ya, selalu ada harapan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan punya rencana, pasti dia menyediakan. Kalau itu rencana Tuhan bukan berarti jalannya itu tol. Karena kita melewati juga lembah-lembah kegelapan. Tetapi ngerti, enggak putus asa, enggak menyerah, tapi berserah. Dan akhirnya ngerti dan bisa menyanyi lagu tadi. Allah begitu dahsyat, betapa kayanya, kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lagi orang-orang yang sudah dipanggil dan meresponi panggilannya dan menjalani yang namanya menjadi orang yang dibenarkan, dikuduskan dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Bukan keharusan, bukan melayani Tuhan dan taat supaya diterima Tuhan. Terbalik, bukan begitu. Tapi karena sudah di dalam Kristus, sudah menerima Tuhan, ada sesuatu yang baru. Rohnya baru, rohnya hidup karena lahir baru. Rohnya itu yang membuat dia bisa sebagai orang kudus. Hidup jatuh tidak kudus, tetapi dia bangkit. Sehingga dia tidak putus asa, tidak hilang pengharapan. Saya mau tambahin kemarin, ini intermezzo aja. Kemarin bagus sekali ada kelas kepada lansia tentang apa? Kesehatan lutut dan sendi ya. Kesehatan lutut dan sendi yang dibawakan oleh Dr. Jessica ya. Luar biasa tuh mantu saya. Udah biar imut-imut tapi pengetahuannya karena dia dokter. Lalu dia katakan sesuatu nih. Kalau udah umur katanya kan pasti nih yang biasanya kita itu lutut lah sakit, boyok ya dia katakan demikian. Tapi ada satu hal yang saya tangkap, memang dunia kedokteran tuh canggih memberikan obat. Tetapi satu hal yang saya tangkap, ternyata waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan caranya juga untuk bisa self healing. Ternyata tubuh ini bisa menciptakan vitamin yang dibutuhkan untuk tulang yaitu vitamin D bisa. Cuman syaratnya ya harus makan yang apa? Yang sehat, yang seperti kemarin dikatakan apa yang perlu dimakan dan harus berjemur matahari. Oh, luar biasa ya. Terus dikatakan ini kalau kita itu pakai otot kita atau ya kita gerak-gerakkan. Jadi tubuh ini didesain untuk bergerak ternyata. Jadi orang yang mager itu parah, malas gerak. Karena tubuh ini diciptakan untuk bergerak. Dan waktu bergerak itu ya, yang tadinya ini lutut katanya olinya bisa habis, pelumasnya itu habis. Sehingga bantalannya kempes seperti bantal yang baru itu empuk. Terus kalau udah lama-lama lansia-lansia bantalannya itu susut. Dan setelah itu olinya juga habis, di situ sakit. Ternyata kalau kita itu rajin gerak, itu katanya pengetahuan kedokteran, oli itu kembali dihasilkan. Wah itu kedahsyatan Tuhan ya. Jadi yang malas gerak hari ini, gerakkan apa yang justru sakit, ya encok atau apa itu, ya mesti ikut kelas kemarin. Saya bukan dokter tapi ya saya tahu. Saya cuma tambahin satu ayat kemarin ya Pastor Hari ya. Kalau yang dokter lebih baik dia terangin yang namanya, yang pengapuran tuh namanya osteoartritis, yang namanya rematik itu namanya rheumatoid ya itu nama canggih. Perlu tahu, tapi satu hal saya tahu firman Tuhan, hati yang gembira adalah
obat. Semangat yang padam, keringkan tulang. Saya cuma tahu itu aja. Bisa lu memang kering. Tapi semangat yang padam. Itu dia orang yang putus asa. Karena melihat gak ada harapan lagi. Karena ketemu situasinya sudah kondisinya jelek. Orang-orang sekitarnya juga toksik. Bagaimana saya bisa punya pengharapan? Gak ada harapan. Firman Tuhan katakan ada harapan. Minta Tuhan supaya kita melihat bukan dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata hati. Ayat 19. Dan supaya, sekalian yang supaya yang ketiga, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kita yang percaya itu menerima sesuatu. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu berarti hidup menikmati betapa hebat kuasanya. Dan biasanya kehebatan kuasanya itu tercipta nyata di dalam keadaan yang tidak enak. Kalau sesuatu itu semua lancar-lancar, tidak butuh kuasa, tidak butuh. Tapi justru dalam sakit kita perlu keyakinan, percaya, dan Tuhan berkuasa. Bagi kita yang percaya loh dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau ada orang yang saya itu enggak berkuat, saya itu enggak kuat. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu enggak kuat. Puji Tuhan kalau saya enggak kuat. Karena yang diperlukan adalah percaya supaya kekuatan kuasanya, kehebatan kuasanya itu ada dan dialami oleh diri kita. Ya, dan firman Tuhan mengatakan di ayat 21, saya loncat langsung 21. Ya. Jauh lebih tinggi, jadi kuasa Tuhan yang tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu sudah dinyatakan melalui karya Kristus di kayu salib. Ya, di dalam Kristus di mana kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus di antara orang mati, yang mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Kuasa yang sama itu yang kita bisa alami di ayat 21. Kuasa ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama. Kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih berkuasa dari segala, bukan pemerintah di sini, pemerintah negara Indonesia. Meskipun ini iya, tapi kadang-kadang apa yang memerintah di dalam hatimu? Ketakutan? Kekhawatiran? Apa yang menguasai hidupmu? Itu menguasai, itu jadi penguasa. Ketakutan? Ya, karena terintimidasi oleh keadaan. Dan juga dikatakan kekuasaan, kerajaan, ya. Tapi yang kelima dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau menghadapi masalah dan masalah itu ada namanya, puji Tuhan, ada yang lebih tinggi dari nama tersebut. Contoh, apa tantangan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian? Ada dong namanya. Oke, hutang. Contoh, saya hutang nih. Oke, ada yang lebih tinggi daripada hutang itu. Karena apa? Tuhan adalah sumber segala berkat. Kita terjerat hutang itu salahnya kita atau Tuhan? Salah kita, karena kita ini pengen yang instan. Kalau kita pinjaman online itu paling gampang. Tetapi ternyata gampangnya menjerat. Sehingga di Indonesia ini yang terjerat pinjol, yang terjerat judi online. Kenapa orang judi online? Karena aduh susah ini, gak ada uang kalau kerja. Satu hari cuma dibayar begini, gak bisa makan, gak cukup gitu. Jadi akhirnya kalau aku menang judi ini, sumber berkat yang didapat dari judi bukan hanya judi. Coba lihat di Google, orang yang menerima undian miliaran di Amerika,
Itu ada ceritanya. Aneh orang udah terima miliaran karena beli undian. Toh hidupnya miskin lagi. Tapi saya nggak cerita di sini, dicari ceritanya ada. Karena apa? Bukan berapa banyak uang yang orang itu miliki, tapi kita perlu tahu bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan mengerti mengelola uang dengan baik, kita mengerti sumber keuangan kita dari Tuhan, kita tuh gak khawatir. Kita akan bekerja ulet, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Karena doa untuk Tuhan berkati aku tuh agar, bukan supaya aku kaya, bukan supaya aku punya rumah bagus, bukan. Supaya aku juga bisa memberkati. Karena kerinduanku adalah untuk memberkati. Amin. Menurut saya, kalau ini menurut saya, tiap orang punya definisi. Kekayaan, orang yang kaya, orang yang makmur bagi saya. Nanti coba dicari ayatnya mungkin juga cocok gitu ya. Kalau bagi saya orang yang kaya itu adalah bukan berapa jumlah uang yang ada di dompetnya. Tetapi berapa jumlah yang dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya anak Tuhan, saya bilang kalau Tuhan katakan ini serahkan, saya bisa memberikan. Wah, saya kaya. Jadi bukan jumlah uangnya. Karena janda yang miskin yang di dalam Alkitab itu cuma memberi dua keping. Tetapi itu pun ceritanya sampai hari ini menjadi satu contoh. Di mana Tuhan Yesus meminta kita meneladani. Bukan jumlahnya. Tetapi karena apa yang janda ini berikan adalah dari kekurangannya. Tetapi dia berani memberikan karena Tuhan bilang kasih. Dan dia punya iman. Dia enggak nanti kalau kasih terus aku makan apa. Saya percaya dia yakin Tuhan kalau Tuhan bilang sesuatu saya taat aja. Karena saya tidak akan kekurangan. Dia berikan. Wow itu sangat mengagumkan. Membuat Tuhan Yesus kagum dan membuatnya itu menjadi satu kisah yang menjadi teladan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, penyakit, tantangan apapun itu ada nama di atas segala nama. Yang mana itu yang menjadi pelindung kita. Itu yang namanya kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran Tuhan terhadap kita. Dalam satu konteks disebut ini sebetulnya kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan kalau kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri. Saya percaya bahwa hari ini kita hidup di dalam zaman-zaman yang saya bilang nggak gampang. Tapi bukankah dari dahulu sampai sekarang sama aja nggak mudah. Tetapi bagi anak Tuhan, living in His faithfulness, hidup di dalam kasih setia Tuhan, itu memampukan kita melihat dengan mata hati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Intinya kita melihat selain kuasa Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia akan tunjukkan, dia sudah tunjukkan kasih setianya kepada kita waktu dia mati di kayu salib. Tetapi kita juga berdoa, Tuhan tunjukkan kepadaku, karena doanya kita seperti yang Paulus doakan. Saya gak ngerti, karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya punyai, ini mengkhawatirkan. Tetapi mata hatiku Tuhan, aku punya hati, aku punya Roh Kudus. Biarlah mata hatiku terang, melihat kesetiaan Tuhan.